Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Budi Rahayu dari kelas 2 PIC. Nah, di sini saya akan berbagi sedikit ilmu mengenai chart atau grafik pada Microsoft Excel. Nah, apa sih pengertian dari chart atau grafik di Microsoft Excel dan apa sih tujuannya? Nah, untuk mengawalinya, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian chart serta macam-macamnya. Pengertian chart atau grafik merupakan suatu rangka yang digunakan untuk membentuk objek visualisasi dari data sebuah tabel. Nah, grafik disajikan dalam bentuk kombinasi data-data baik berupa angka, huruf, simbol, gambar, lambang, perkataan, lukisan yang disajikan dalam sebuah media dengan tujuan memberikan gambaran tentang sesuatu data dari penyaji materi kepada para penerima materi dalam proses menyampaikan informasi. Grafik atau chart itu juga berfungsi untuk menggambarkan data-data ke dalam bentuk angka dengan teliti dan dapat menerangkan perkembangannya dan juga dapat membandingkan dengan suatu objek atau suatu peristiwa yang saling berhubungan dengan singkat dan jelas. Nah, apa sih macam-macam dari chart? Nah, macam-macam dari grafik di Microsoft Excel, yaitu yang pertama yaitu grafik garis atau line, yaitu garis yang ideal untuk menampilkan tren. Titik data di sini saling terhubung dengan garis-garis sehingga mudah untuk melihat apakah nilai ini meningkat atau menurun dari waktu ke waktu. Nah, grafik garis dapat menunjukkan data secara terus-menerus atau berkelanjutan selama periode waktu tertentu. Grafik ini juga sangat ideal untuk menampilkan tren data pada interval atau rentang waktu yang sama. Yang kedua yaitu diagram pie, yaitu berguna untuk mempermudah kita dalam membandingkan proporsi. Setiap nilai ditampilkan sebagai sepotong kue, sehingga mudah untuk kita melihat nilai-nilai yang membentuk presentasi keseluruhan. Nah, ini juga sangat berguna untuk menunjukkan perubahan data dalam periode waktu tertentu atau menggambarkan perbandingan antara beberapa item. Dan yang ketiga yaitu grafik batang. Nah, grafik batang bekerja seperti grafik kolom, akan tetapi mereka menggunakan batang horizontal daripada vertikal. Nah, di sini grafik batang itu juga menggambarkan perbandingan antar beberapa item. Untuk selanjutnya, kita bisa lihat tutorialnya setelah ini. Baik teman-teman, kali ini saya akan sedikit sharing mengenai bagaimana membuat diagram atau grafik, baik itu diagram batang, diagram lingkaran, maupun diagram garis. Nah, bagaimana, sudah siap semuanya? Baik, kita mulai saja. Dari yang pertama, kita membuat diagram atau grafik batang. Nah, di sini sudah ada tabel, sudah saya siapkan tabel nilai mahasiswa. Di sini nilai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dengan rata-ratanya adalah 80 sampai 89. Nah, sekarang kita akan buat dulu untuk grafik batang atau diagram batang. Nah, kita klik saja di luar tabel, kemudian kita klik insert dan kita pilih. Di sini ada beberapa menu. Kalau kita akan memilih diagram batang, ya kita pilih saja yang bentuknya diagram batang seperti ini. Nah, kita klik, kemudian di sini juga ada beberapa pilihan juga untuk bentuknya. Seperti apa kita membuatnya? Yang 2 dimensi kita pilih saja yang salah satu di sini. Kemudian nanti akan keluar tampilan putih semacam ini. Nah, di sini kita klik kanan ya, kita klik lagi di select data, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, sekarang untuk chart data ring ini adalah yang nilai itu adalah nilai yang berubah-ubah. Ini nilai rata-rata. Jadi kita blok aja nilai dari 80 sampai 89. Nah, sudah. Kemudian kalau yang di sini itu adalah untuk sumbu horizontal atau mendatar. Jadi kita klik edit, kita pilih yang tahunnya jadi periodenya, kemudian kita klik OK. Nah, OK, sekarang sudah muncul
Jadi tahun 2016 itu nilai rata-ratanya ini, dan seterusnya sudah sesuai dengan ini. Di sini sekarang kalau sudah, kita tinggal ubah sedikit supaya lebih cantik lagi. Misalkan kita tambahkan label-label agar kita mudah membacanya, yaitu dan kita klik saja diagramnya, terus kemudian kita cari fitur add data label. Nah, setelah itu kita klik, nah muncul label itu berapa nilainya supaya kita mudah dalam membacanya. Nah, kemudian kalau kita ingin menambahkan misalnya judul grafiknya, nah itu kita bisa klik kiri ya, klik layout, kemudian kita pilih chart title. Nah kemudian kita pilih aja yang above. Untuk di atas kita ubah namanya, misalnya nilai grafik nilai statistik. Nah seperti ini. Kemudian kalau kita ingin merubah warnanya juga, kita tinggal ubah. Kita bisa ubah kita ke pilih warna yang sembarang yang Anda suka. Nah, ini sudah jadi diagram batangnya. Untuk selanjutnya kita akan membuat diagram lingkaran. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, di sini caranya sama persis seperti yang tadi ya. Kita klik insert, kita pilih di sini diagram lingkaran atau fat bentuk lingkaran. Nah, kita pilih salah satu aja yang 2 dimensi, yang bentuknya banyak. Nah, kita pilih salah satu. Nah, selanjutnya muncul tampilan putih kembali. Nah, setelah itu kita klik kanan, terus kita pilih, yaitu select data. Kita klik, setelah itu seperti yang tadi, yang ini kita isi dengan nilai rata-rata statistik. Kita salin dulu teman-teman. Setelah itu kita klik OK. Dan yang horizontal kita klik edit. Kemudian kita isi dengan tahun. Kita isi lagi, kemudian kita klik OK. Nah, jika sudah kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul teman-teman, bisa kita lihat. Nah, di sini kita sulit untuk membacanya. Nah, bagaimana cara untuk memunculkan nilainya? Itu seperti tadi, kita klik, kemudian kita pilih add data label. Nah, sudah muncul kan teman-teman, tahun 2016 berapa nilainya, 2017 nilainya berapa, sudah ada nilainya, jadi kita mudah dalam membacanya. Nah, kemudian kalau misalkan dalam bentuk lingkaran kita ingin membuat dalam bentuk persen, itu juga bisa, kita tinggal ubah. Ini ada beberapa pilihannya, misalnya seperti ini. Atau kalau tidak, terserah Anda mau menghendaki yang dalam bentuk seperti apa. Tapi karena ini nilai angka, jadi kita tidak perlu menggunakan persen, menggunakan nilai saja. Kemudian kita klik layout, kemudian ke chart title, kita pilih yang offset chart untuk menambahkan judul diagram tersebut. Kita tulis diagram nilai statistik. Nah, sudah jadi teman-teman diagram lainnya. Nah, untuk membuat satu lagi yaitu diagram garis, kita klik insert, kita pilih yang lain, kita pilih fitur yang mana. Nah, setelah itu sudah muncul tampilan putih. Seperti tadi, kita klik kanan, terus ke select data. Kita isi dengan nilai rata-rata statistika. Kita
kita salin terlebih dahulu. Klik OK, kemudian yang horizontal kita edit, masukkan tahun. Kita klik OK. Kemudian OK lagi. Nah, ini sudah jadi teman-teman grafik garisnya. Nah, sekarang sudah kelihatan ya teman-teman bahwa tahun 2012 itu 80. Jadi di sini perubahannya sudah terlihat naik atau turun. Kemudian kita akan membuat judulnya, kita klik insert lagi seperti yang tadi. Langsung kita tulis judulnya. Diagram nilai statistik. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman, diagram garisnya seperti ini. Demikian untuk cara pembuatan grafik atau diagram, baik itu diagram batang, diagram lingkaran maupun diagram garis. Nah, di sini maksud saya kalau kalian ingin membuat bentuk diagram dalam bentuk yang lain, kalian bisa pilih di sini ya, sudah tersedia beberapa fiturnya, tersedia beberapa jenisnya. Kalian bisa pilih sesuai kemauan kalian. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.